بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, segenap para pengurus Masjid Al-Anwar, jamaah, orang-orang tua kami, mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah, cinta, hormat kami kepada para orang tua yang hadir pada malam hari ini di Masjid Al-Anwar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di hari Jumat ini di tanggal 20 Safar 1444 Hijriah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir hayat kita. Dan insyaallah kita mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, melanjutkan kitab di makalah yang ke-21 dari 3 nasihat. Wal maqalah al-hadiyah wal isrun an aliyin radhiyallahu an kun indallahi khairun nas wa kun inda nafsi syarrun nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Wal maqalah al hadiyah wal isrun, maqalah yang ke-21, an aliyin radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa karrama wajha. Beliau mengatakan kun indallahi khairun nas, jadilah engkau di sisi Allah khairun nas, sebaik-baik manusia. Wa kun inda nafsi syarrun nas, dan jadilah di dirimu sendiri merupakan engkau syarrun nas, orang yang paling buruk. Wa kun indan nas rajulan minan nas, dan jadilah kamu di antara manusia orang yang biasa-biasa aja. Makalah yang ke-21 ini mengajarkan kepada kita 3 sikap hidup kesempurnaan manusia. 3 sikap hidup kesempurnaan manusia. Yang pertama, kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, kun indallahi khairun nas, jadilah engkau di sisi Allah sebaik-baik manusia. Gitu. Sebaik-baik manusia dengan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Kita kerjakan perintah dengan sebaik-baiknya, kita tinggalkan larangan Allah dengan sejauh-jauhnya gitu. Jadi kita akan menjadi khairun nas, orang yang baik di sisi Allah. Wa kun 'inda nafsi syarrun nas,
dan jadilah engkau menurut diri kamu sendiri adalah orang yang paling buruk. Kita merasa ibadah kita ini belum apa-apa, kita merasa amal soleh kita sedikit gitu. Tapi terus kita berusaha supaya ibadah kita baik, sehingga kita menjadi khairun nas, orang yang terbaik indallah, di sisi Allah. Jadi kalau merasa amalnya banyak, merasa paling soleh, merasa dirinya paling benar, nah ini bukan orang yang sempurna, bukan orang yang baik, ya. Wa dzalika kama qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirrah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan juga mengenai keterangan ini. Idza laqita ahadan minan nas, kalau engkau bertemu dengan seseorang, ra'aital fadla lahu 'alaika, hendaklah engkau melihat bahwa orang tersebut lebih baik dari kita, gitu. Wa taqulu, dan berkatalah engkau, asa ayyakuna indallah khairan minni, orang ini pasti lebih baik daripada aku. Wa arfa'u darajatan, dan orang ini pasti derajatnya lebih tinggi, gitu. Kalau kita melihat orang itu jangan kita remehkan, tanamkan di dalam hati kita, orang ini ibadahnya lebih baik, orang ini derajatnya lebih tinggi, gitu. Fa in kana shaghiran, kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita, maka katakan hadza lam ya'sillah wa anna qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Kalau kita ngeliat orang lebih muda dari kita nih, katakan hadza lam ya'sillah, orang ini belum berbuat maksiat. Kita kalau ngeliat orang yang lebih muda, misalnya anak kecil nih, kita katakan dalam diri kita, orang ini belum berbuat banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita, gitu. Wa ana qad asaitu fala sakka annahu khairu minni. Wa ana qad asaitu, sedang aku umurku lebih tua, pasti banyak maksiat yang telah aku kerjakan ketimbang orang yang lebih muda umurnya. Fala syakka annahu khairun minni, maka enggak diragukan lagi bahwa orang yang lebih muda dari kita ini pasti lebih baik dari diri kita, gitu. Kalau kita melihat orang yang masih muda umurnya, jangan kita remehkan. Katakan di dalam diri kita, dia umurnya nggak seberapa, kita umurnya lebih tua, pasti maksiat kita lebih banyak, gitu, ya. Kemudian dikatakan lagi, fa in kana kabiron, kalau kita melihat orang yang lebih tua daripada kita umurnya, ya, qulta hadza qad abadallah qabli, katakan orang yang lebih tua dari kita itu dia ibadahnya lebih dulu dari kita, gitu. Kita melihat orang tua nih, ya Allah, meskipun kita ahli ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, tapi karena umur dia lebih tua, kita katakan dalam diri kita, orang ini umurnya lebih tua, ibadahnya pasti lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, karena umurnya lebih tua, gitu. Wa in kana aliman qulta hadza a'tama lam ablugh. Kalau kita melihat orang yang lebih pintar dari kita, katakan, ya, hadza a'tama lam ablugh, orang ini diberikan oleh Allah ilmu yang kita nggak dapat, yang kita nggak punya. Nah, kalau kita melihat orang alim nih dari kita, katakan dalam diri kita, orang ini
ilmunya banyak. Kita nggak bisa mencapai ilmu seperti dia gitu. Wa nala ma lam anal, dia banyak mendapatkan ilmu sedangkan aku tidak mempunyai ilmu. Itu kalau kita lihat orang alim tuh ya. Kemudian wa alima ma jahiltu wa huwa ya'mal bi ilmi. Orang pandai itu, orang alim itu, dia lebih mengetahui daripada aku karena aku ini dalam keadaan bodoh. Orang alim itu dia beribadah menggunakan ilmunya. Tuh. Karena ibadahnya orang alim dengan orang jahil itu berbeda. Orang alim ibadahnya itu menggunakan ilmu sehingga apa yang dia kerjakan lebih baik, bacaannya lebih benar, gerakannya lebih benar, baca Qur'annya lebih fasih, tajwidnya lebih bagus. Itu orang alim. Maka ketika kita melihat orang alim, kita katakan orang alim ini lebih bagus dari kita karena ibadahnya lebih mantep, lebih benar sesuai dengan syariat ketimbang kita yang belum banyak ilmunya gitu ya. Wa in kana jahilan, kalau kita ketemu orang yang bodoh, katakan hadza asallaha bijahlin. Kita ketemu orang yang bodoh nih, katakan orang ini berbuat maksiat kepada Allah karena kebodohannya gitu. Kalau kita ketemu orang yang lebih bodoh dari kita dari segi ilmu, maka katakan orang ini melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat karena dia bodoh, gak punya ilmu gitu. Wa ana asaituhu bi'ilmin, sedangkan aku berbuat maksiat tahu ilmunya gitu. Kita tahu nih ngomongin orang dosa ya, mencuri haram ya, gibah dosa, tahu ilmunya tapi kita kerjakan juga gitu. Nah kalau ada orang bodoh, dia nggak tahu hukumnya ya, misalnya anak-anak kecil nih ya sholatnya bercanda kesono lari sini ya, memang nggak ada ilmunya, emang belum sampai. Tapi kalau kita nggak bisa seperti itu karena kita sudah tahu ilmunya gitu. Jadi kalau kita ngelihat orang bodoh, katakan orang ini berbuat maksiat, berbuat dosa karena nggak tahu ilmunya. Sedangkan kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa dilandasi oleh ilmu yang kita miliki gitu. Wa ana asaitu bi ilmi wa la adri bima yahtamli au bima yahtimulahu. Dan kita nggak mengetahui nanti orang bodoh ini bagaimana akhir hayatnya, apakah nanti dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau kita juga nggak tahu, meskipun kita pinter nih, belum tentu akhir hayat kita itu husnul khotimah gitu. Karena kita pintar, rajin ibadah, aktif ibadah, tapi kita tahu ilmu, banyak hal-hal yang kita kerjakan yang tanpa sadari itu menggerogoti amal ibadah kita gitu. Kita nih rajin ibadah, rajin sholat dan lain sebagainya, tapi mulut kita nih nggak bisa diam nih, ngomongin orang, nyakitin hati tetangga, sama istri, marah-marah dulu ya. Tanpa kita sadari ternyata amal ibadah yang selama ini kita kerjakan, kita yakini amal ibadah ini akan menjadi tabungan kita di akhirat, ternyata karena ulah tangan kita, karena ulah mulut kita, karena hati kita yang hasad dengki, ternyata amal ibadah kita itu habis karena perbuatan dosa yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih, maka ketika kita ketemu orang yang lebih bodoh dari kita, kita tetap punya perasaan
hati yang baik kepada orang gitu. Wa in kana kafiron, kalau kita ketemu orang kafir, katakan la adri asa ayuslima fayahdimu lahu bi khairil amal. Kita ketemu orang kafir nih, katakan di dalam diri kita, orang kafir ini bisa jadi suatu saat dia masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia beramal soleh. Nah itu. Sedangkan kita wa asa an akfur fayahtim li bisuil amal. Bisa jadi kita yang merasa diri kita paling benar, muslim sejati, suatu saat karena pengaruh teman, pengaruh ekonomi dan lain sebagainya, kita jadi kafir. Itu. Orang kafir yang tadinya kita anggap dia ahli neraka, karena dia bergaul dengan orang yang baik, dia dapat hidayah dari Allah, akhirnya dia masuk Islam. Meninggal dia dalam keadaan husnul khotimah. Kita ahli ibadah, merasa diri kita paling alim, paling benar, Islam kita 100%, tapi tiba-tiba kita tergoda, keluar kita dari Islam tanpa kita sadari, kita murtad tanpa kita sadari, akhirnya kita menjadi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena kita nggak sadar, bisa jadi kita ini murtad. Kalau dalam kaidah sifat-sifat orang munafik itu kan ada yang sifatnya al-munafik i'tiqadi, ada yang al-munafik amali. Al-munafik i'tiqadi itu munafik yang urusannya dengan akidah, atau al-munafikul akbar, munafik yang besar itu adalah munafik yang tanpa kita sadari menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Itu i'tiqadi nih. Misalnya kita baca surat Al-Quran, ayat Al-Quran, kemudian kita meragukan kebenaran ayat ini, kita meragukan kebenaran ayat ini, maka kita termasuk munafik yang i'tiqadi, munafik yang berurusan dengan akidah, yang menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Atau kita ketika dengar suara azan, kita merasa, aduh suara azan, males banget ke masjid, buat apa sih? Nah, omongan-omongan seperti itu juga sama. Perempuan nih kadang-kadang sama ayat-ayat poligami itu paling anti. Ada ayat-ayat poligami itu merasa apa sih ada ayat-ayat tentang perkawinan 2, 3, 4. Nah, kalau dia merasa itu tidak meyakini kebenaran ayat yang ada dalam Al-Quran itu bisa jadi lama-lama pengaruh kepada al-munafik al-i'tiqadi, munafik yang berhubungan dengan keyakinan yang menyebabkan bisa keluar kita dari agama Islam. Kalau al-munafik al-amali, munafik amal ini tidak menyebabkan kita keluar dari agama Islam, tapi kita bisa jadi orang yang fasik. Munafik amal itu kan ayatul munafik salasa gitu. Misalnya kita ngomong kita dosa, kita ngomong kita berbohong, kita ngomong tapi banyak bohongnya, itu enggak munafik yang i'tiqadi tapi munafik amali. Kita berjanji tapi kita khianati, gitu. Kita enggak tepati, dikasih amanah kita khianati, itu masuk dalam al-munafik al-amali. Itu enggak menyebabkan kita keluar dari Islam. Nah, ini harus kita hati-hati. Jangan sampai kita tanpa kita sadari kita sudah termasuk orang-orang munafik al-i'tiqadi, munafik dari segi keyakinan yang menyebabkan kita keluar daripada agama Islam. Ketika kita meninggal dunia, bisa jadi kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini. Ya. Jadi apa yang dinasihatkan oleh Abdul Qadir Jailani ini, hendaklah kita punya
hati yang apa? Hati yang rendah hati gitu, enggak sombong ya. Punya apa? Harus punya sifat tawadu di dalam diri kita. Punya sifat tawadu, rendah hati. Tawadu itu kalau dalam segi bahasa adalah at-tadzallula wal khusyu'ah. Tawadu itu dia merasa ya rendah hati, tunduk, patuh, merasa rendah, itu tawadu. Ya. Kalau dalam segi istilah asy-syar'i, tawadu itu tarkul mubahat wa tajannubu al-mufakharah bil jahi wal mal. Tawadu itu, rendah hati itu dalam segi istilah adalah tarkul mubaha, kita meninggalkan sifat-sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Tuh. Kita nggak merasa diri kita nih mentang-mentang kita paling tua, paling bener, merasa kita paling alim, paling bener. Enggak, kita harus punya sifat tawadu, tarkul mubahat, meninggalkan perasaan sombong, angkuh di dalam diri kita. Wattajannubul mufakharah bil jahi wal mal. Kita ini berusaha meninggalkan sesuatu yang membuat kita bangga kepada diri kita sendiri, bangga karena puji-pujian, bangga karena harta, bangga karena kedudukan, jabatan. Nih. Jadi jangan sampai kita dipuji orang senang. Kalau kita senang dipuji orang, nah bisa jadi itu membuat kita menjadi orang yang bangga, senang, merasa dipuji orang. Atau kita banyak harta, karena banyak harta ini kita merasa diri kita di atas segalanya, di atas yang lain gitu. Atau karena jabatan, Pak RT, udah jadi Pak RT sombong, baru jadi Pak RT sombong gitu. Karena jabatan, karena kita mungkin salah satu aktivis organisasi, merasa sombong ya. Ini jadi orang yang tawadu itu dia merasa rendah hati gitu, dia rendah hati. Tawadu ini sifat yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Sifat tawadu ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Wahfid janahaka, kalau ketemu orang kita rendah hati ya, apalagi ketemu sesama mukmin. Jangan kita merasa bangga, ibadah kita merasa paling benar, sedekah kita merasa paling banyak. Wahfid janahaka liman nittabi'aka minal mu'minin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu ciri orang yang tawadu itu wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu ketika mereka berjalan di atas muka bumi ini, mereka berjalan dengan keadaan rendah hati. Wala tamsi fil ardo maroha, jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong gitu ya. Jadi kalau kita ini kan sebagai ibadur rahman, hamba-hambanya yang Maha Penyayang, salah satu ciri karakter ibadah hamba yang rahman itu adalah dia tidak sombong, dia selalu rendah hati. Melihat orang yang lebih bodoh dia rendah hati, melihat orang yang lebih pintar dia rendah hati, melihat orang yang lebih tua atau lebih muda dia tetap selalu merasa rendah hati gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innallaha auha ilayya an tawadda'u hatta la yabkhur ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku antawadda'u hatta la yabkhur, hendaklah engkau selalu merendahkan hati kamu dan jangan membangga-banggakan diri, merasa paling
tinggi, merasa paling pintar, paling kaya dan lain sebagainya. Ahadun ala ahadin, di antara kalian. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidak ada orang yang merendahkan diri, merendahkan hatinya terhadap orang lain kecuali rafa'ahullah, Allah akan angkat dia derajatnya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rendah hati, padahal dia seorang nabi, seorang yang sangat dikagumi, dicintai oleh para sahabat. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke satu majelis, kemudian sahabat berdiri menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul mau disambut dengan cara mereka berdiri menyambut Rasul? Rasul nggak mau. La taqumu kama yaqumu al-ajim yu'azzimu ba'duhum ba'dan. Janganlah kalian berdiri seperti berdirinya orang-orang Romawi menyambut rajanya. Mereka saling membangga-banggakan, mengagung-agungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nabi nggak mau, rendah hati itu. Kalau dia datang ke satu majelis, dia nggak mau para sahabat bangun menghormati beliau. Itu kita juga biasakan begitu. Kalau kita datang ke majelis, udah terlambat, jangan maunya di depan, duduk di belakang. Siapapun diri kita, baik diri kita ulama, kiai, ustadz, pejabat, kalau emang kita udah datang belakangan, duduk di belakang. Jangan nyari tempat yang di depan yang udah penuh. Gitu. Rendah hati kita. Kita ini bukan siapa-siapa gitu. Rendah hati kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia membawa sesuatu atau tas misalnya atau apapun yang berat gitu, sahabat berusaha saling berusaha untuk membawakan apa yang ditenteng Rasul. Apa Rasul mau? Enggak. Rasul enggak mau dibawakan oleh sahabat. Sahibu syai' ahaqqu bi syai'ihi, kata Rasul. Yang punya lebih berhak membawa barangnya. Itu. Kalau kita kan pengennya dibawain orang. Pengennya ditentengin. Nah, baru jadi pejabat pintu mobil aja dibukain. Kita kurang punya sifat rendah hati. Rasul itu kalau pakaiannya robek, dia jahit sendiri. Kita kan kadang kalau pakaian robek nyuruh istri kita, nyuruh anak gitu. Jadi Rasul itu kalau sahabat punya aktivitas kerja bakti misalnya, Rasul ikut turun tuh. Rasul ikut turun, bahkan dia bawa kayu bakar, bahkan dia memikul beban untuk pekerjaan waktu itu, bikin parit dan lain sebagainya. Jadi Rasul itu selalu ikut apa yang dilakukan oleh sahabat, tidak merasa dirinya sebagai orang yang paling mulia, paling tinggi. Itu Rasul. Umar ibnu Abdul Aziz, ya. Umar ibnu Abdul Aziz mengatakan, ini orang yang sangat rendah hati sebagai seorang khalifah. Suatu hari Umar ibnu Abdul Aziz didatangi seorang tamu. Kemudian Umar ibnu Abdul Aziz itu kalau datang tamu itu lampu-lampu semua dimatiin tuh. Kalau urusannya buat pribadi, dia nggak mau menggunakan fasilitas negara, dia pakai itu lampu. Kemudian lampu itu redup. Tamunya ini pengen betulin tuh lampu. Kata Umar ibnu Aziz, jangan. Umar ibnu Abdul Aziz, seorang pemimpin khalifah yang besar, namanya terkenal di mana-mana, dia sendiri yang betulin tuh lampu, yang nerangin tuh lampu, nggak mau minta pertolongan kepada tamunya, bahkan kepada orang lain pun beliau nggak mau. Itu contoh daripada sifat tawadu para sahabat
Rasulullah atau para tabi'in, tokoh-tokoh Islam, meskipun mereka punya pangkat, punya jabatan, tetap mereka merasa dirinya itu hina, merasa dirinya itu rendah, tetap dia punya sikap rendah hati. Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, baik organisasi, partai, agama, kenapa konflik itu terjadi? Karena kita tidak punya sifat tawadu di antara kita. Kiai ini merasa lebih benar, pendapatnya ingin merasa harus diikuti. Ustadz ini merasa pendapatnya paling benar, ingin diikuti. Akhirnya terjadilah konflik keagamaan karena merasa pendapatnya, tafsirannya paling benar, nggak mempunyai sifat rendah hati gitu. Konflik politik juga sama, antara yang satu dengan yang lainnya merasa paling benar, tidak punya sifat rendah hati. Akhirnya terjadilah konflik di tengah-tengah masyarakat kita. Satu organisasi dengan organisasi yang lain, kenapa terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita? Karena mereka tidak memiliki sifat rendah hati, ingin semuanya merasa benar, diakui gitu. Akhirnya timbullah konflik di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi kalau kita punya sifat tawadu, rendah hati, insya Allah kita saling menghormati, kita saling menjaga, kita nggak merasa diri kita paling benar, insya Allah semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Panitia maulid ini lagi ngumpul nih, yang satu maunya begini, yang satu maunya begini. Itu kalau sama-sama nggak punya sifat rendah hati, merasa paling betul, nggak jadi tuh maulid itu. Tapi karena punya sifat rendah hati, saling menghormati, pendapat ini dihormati, pendapat ini dihormati, maka terjadilah kesepakatan. Itu yang kita inginkan. Nah, apa yang dinasihati oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini, hendaklah kita merasa diri kita ini orang paling bodoh, orang paling, ya istilahnya syarrunas, paling buruk menurut diri kita. Diri kita ini bukan siapa-siapa gitu ya. Kita harus punya sifat rendah hati. Dan yang ketiga, wa kun 'indan nas rajulan minan nas. Kalau kita berada di tengah-tengah orang, jadilah orang yang biasa aja. Kalau kita lagi ngumpul begini nih, udah jadi orang biasa aja, jangan merasa kita ini merasa apa sih paling ini nggak boleh ya. Wa kun 'indan nas rajulan minan nas. Jadilah engkau orang biasa saja di tengah-tengah manusia. Fa innallaha yakrah, sesungguhnya Allah itu membenci ayyara abdahu mutamayyizan an ghairi. Allah membenci orang yang merasa dirinya paling istimewa, mutamayyiz an ghairihi, di antara manusia yang lainnya. Kita ini merasa paling istimewa, itu Allah benci. Allah merasa benci kalau kita merasa paling istimewa di antara yang lainnya ya. Karena di sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Jadi takwa kita inilah yang merupakan modal kita yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini. Maka Al-Imam At-Tabari ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, inna akramanas indallah, sesungguhnya manusia yang paling dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala, asyuduhum itqaan lahu, adalah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah, kata Imam At-Tabari, asyuduhum itqaan lahu, orang yang paling takwa di sisi Allah.
Dengan apa ketakwaan itu? Biadai faraidihi wa ijtinab ma'asihi. Dengan apa ketakwaan itu? Biadai faraidihi, dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Wa ijtinab ma'asihi, menjauhkan segala maksiat. Itu. La a'zamuhum baitan wala aksaruhum ashiratan. Bukan orang yang rumahnya besar, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan orang yang depositonya banyak, bukan orang yang istrinya 4, bukan orang yang banyak anaknya. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa inilah yang akan kita bawa mati. Bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwa kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bertakwalah kepada Allah, ya, karena bekal kita menghadap Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih takwa itu? Ya, kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kondangan ada kambing guling, kayaknya pada takut buat makan kambing. Tapi kalau dengar azan pada berani-berani banget kagak mau sholat. Ya, takut kita kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah, tidak sama dengan kita takut kepada binatang buas. Kalau kita takut kepada ular, kita menjauh. Tapi takut kepada Allah, kita mendekat. Ya, kita mendekat kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Kita melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Meskipun melaksanakan perintah Allah lebih mudah daripada menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kalau perintah Allah tuh relatif lebih mudah, ada rukhsah, ada keringanan-keringanan. Salat boleh berdiri, boleh duduk, boleh sambil tiduran, ada rukhsah dalam melaksanakan perintah Allah. Tapi larangan Allah ini lebih berat. Kita lagi sakit nggak boleh ngomongin orang, ya. Lagi sakit kita nggak boleh mata kita nonton yang macam-macam. Itu. Jadi melaksanakan perintah Allah itu lebih berat ketimbang kita menjauhi larangan-larangan Allah. Itu. Ibu-ibu tuh majelis taklim datang ke majelis taklim rajin, tapi bisa nggak menahan di majelis taklim tuh nggak ngomongin orang, nggak dagang, nggak jualan. Iya, kadang-kadang ustazahnya ngomong, dia ngomong juga. Itu yang berat begitu memang. Ya, jadi takwa yang paling berat itu adalah menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ali supaya kita itu menjadi orang yang biasa-biasa aja di hadapan manusia, karena yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah sama-sama kita tutup majelis ilmi kita ini dengan doa. Kita mendoakan orang-orang tua kita, pejuang Masjid Al-Anwar yang sudah mendahului kita. Orang-orang tua kita, kita sebut namanya dalam hati kita. Semoga orang tua kita yang sudah mendahului kita, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna untuk agama dan bangsa ini. Kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعبادي يغفر ويرحم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعلى جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته